simbol dari roti dan anggur. Dan sebelum kita masuk pada materi, di sini ada pertanyaan pemantik dan juga ada satu gambar. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya dulu dan juga ada pertanyaan. Setelah kita melihat gambar yang ini, ya ada pertanyaan dari gambar ini, apa yang teman-teman ketahui tentang peristiwa yang terjadi di gambar ini, dan mengapa peristiwa ini sangat penting bagi umat Kristen. Bahwa itu adalah gambar penting teknologinya ketika melakukan perjalanan yang berbagian ditandai dengan terjemahan. Baik, terima kasih lagi pada materi pengantar, yaitu apa itu sakramen. Bukan sekedar upacara, tetapi cara Allah bekerja nyata dalam hidup orang percaya. Dan juga sakramen ini tanda atau upacara khusus yang dilakukan oleh orang Kristen, dan juga bisa dibilang bahwa ini adalah cara Tuhan. Dia memberikan cara itu supaya orang percaya bisa merasakan kasih dan berkatnya. Ya, sakramen juga, ya, kita tidak saja diingatkan tentang kasih Tuhan, tetapi kita juga benar-benar menerima kasih dan kuasanya. Ya, misalnya seseorang ketika dibaptis, ya tidak hanya dipercik air saja, ya, dipercik air, tetapi juga seseorang itu dibersihkan dari dosa-dosa, dan juga ia dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Dan begitu juga dengan perjamuan kudus, ya, saat seseorang memakan roti bahkan meminum anggur, bukan hanya mengenang pengorbanan Yesus saja, namun manusia dapat bersatu dengan Tuhan dan juga menerima kekuatan baru untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Karena Tuhan juga menabiskan sakramen itu untuk orang percaya agar mereka dapat menerima Yesus Kristus, sebab perjamuan kudus merupakan simbol dan materai perjanjian rahmat, ya, di mana sakramen juga menjadi perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum penyaliban, seperti yang sudah kita lihat tadi dari gambar, dan juga seperti yang teman kita sampaikan tadi bahwa Yesus melakukan pertemuan dengan murid-muridnya, dan di situ mereka melakukan perjamuan terakhir. Di situ Yesus membagikan roti dan anggur sebagai bentuk tubuh dan darahnya. 3 hingga ayatnya yang ke-29 kembali. Dan Paulus juga menekankan pentingnya memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Seperti ketika kita ada dalam ibadah PMK, di situ ada kita menerima roti dan anggur. Ya, untuk terlebih dahulu bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersiapkan hati kita sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Dan yang terakhir Matius 26 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-28. Yesus mengambil roti dan anggur saat perjamuan terakhir. Ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya. Sambil Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian,
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, ada pertanyaan untuk kita, yaitu apa arti sakramen perjamuan kudus bagi diri? Menurut saya arti perjamuan kudus ini bagi diri saya sendiri, bagaimana kita mengenang akan pengorbanan dari Yesus Kristus yang telah disalibkan di atas kayu salib melalui roti yang dilambangkan sebagai tubuhnya dan anggur yang dilambangkan sebagai darah. Di sini ada 3 makna sakramen perjamuan kudus, yaitu yang pertama memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, dengan menerima roti dan cawan itu, ya kita diingatkan akan penyalipan diri Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah mencurahkan darahnya dan juga mengorbankan tubuhnya karena dosa-dosa kita. Menerima tubuh dan darah Yesus Kristus di situ mengingatkan kita supaya kita mempunyai bagian hidup di dalam Yesus Kristus dan juga mempunyai persekutuan dengan Yesus Kristus, bahkan juga dengan sesama kita, dan menjadi makanan jiwa kita untuk mencapai hidup yang kekal dan benar dan juga berbahagia. Sakramen ini dilakukan secara bersama-sama dengan sesama orang percaya, maka dalam pelaksanaannya juga melambangkan persekutuan, simbol atau unsur sakramen perjamuan kudus. Ada yang pertama tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus, ya, dalam Injil Yesus telah menyatakan bahwa roti yang dipecah-pecahkan adalah lambang dari tubuhnya yang kedua yaitu persatuan. Dan roti yang dipecah-pecahkan juga melambangkan persatuan antara orang percaya dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, makanan rohani. Roti adalah makanan rohani yang menguatkan iman kita. Anggur juga yaitu darah Kristus. Ya, anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan, ya, dan tentu darah Yesus Kristus itu sangat berharga bagi setiap kita orang-orang percaya, ya, di mana janji baru dari Kristus. Di sini anggur juga melambangkan janji baru yang Allah berikan kepada manusia. Dan perjanjian itu menjanjikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi siapa saja yang dapat percaya kepada Yesus Kristus. Ya, apakah roti dan anggur itu hanya sekedar simbol atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Maka secara bersama apa saja yang teman-teman ingat atau apa saja yang teman-teman dapatkan tentang perjamuan kudus? Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kami dapat mengetahui bahwa dalam perjamuan ada simbol dan unsur, yaitu ada roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Dan apa yang kalian pahami tentang sakramen perjamuan kudus, yaitu sakramen perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar upacara saja yang dilakukan di gereja di setiap orang percaya di ini, tetapi sakramen perjamuan kudus merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus ketika melakukan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya untuk memperingati akan Tidak ada mengakhiri.